Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Story TV. Channel yang selalu membahas beragam kisah menarik mulai dari mitologi, legenda, dan juga horor. Jika kalian suka dengan beragam kisah tersebut, silahkan subscribe agar bisa membantu channel ini supaya makin semangat dan memberikan kisah menarik setiap harinya. Oke, langsung aja kita mulai video kali ini. Jika kalian merupakan pemain game mobile dengan judul Mobile Legends, pasti kalian tidak asing dengan salah satu hero mage yang sangat kuat, namun memiliki penampilan yang sangat imut. Siapa lagi kalau bukan Chang'e? Ternyata Chang'e merupakan hero yang diadaptasi dari kisah mitologi Tiongkok. Desain karakter yang digambarkan dalam game menunjukkan betapa imutnya hero ini. Tapi, bagaimanakah kisahnya dalam mitologi Tiongkok? Langsung aja kita mulai kisahnya. Dalam kisah buku Handbook of Chinese Mythology, Chang'e merupakan Dewi Bulan dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok. Chang'e dipercaya menjadi dewi dikarenakan dia meminum obat panjang umur yang diberikan oleh suaminya, bernama Hou. Sebelum Chang'e menjadi Dewi Bulan, dulunya bumi dipenuhi dengan 10 matahari, yang mengakibatkan banyak orang merasakan panas yang benar-benar menyiksa. Lalu, ada seorang pemanah hebat bernama Houyi yang dapat memanah 9 matahari dari 10 matahari yang ada. Dan di saat itulah Houyi menyelamatkan banyak orang. Setelah kejadian tersebut, banyak orang yang mulai mengenal Houyi dan meminta Houyi untuk menjadikannya murid karena ingin bisa menjadi pemanah handal seperti dirinya. Karena kemampuan dalam memanah jugalah, Houyi diberikan sebotol ramuan yang dipercaya merupakan obat yang dapat membuat hidup orang yang minum menjadi abadi dari seorang ratu keabadian dari barat, yaitu Si Wangmu. Walaupun Houyi senang mendapatkan itu dan ingin sekali memiliki hidup abadi, dia tetap memilih untuk hidup bersama Chang'e di bumi untuk selama-lamanya. Dan karena itulah, Houyi meminta Chang'e menyimpan obat tersebut dengan aman. Dan pada suatu ketika, diceritakan ada seorang murid dari Houyi yang memiliki niat jahat untuk mencuri obat abadi tersebut dari tangan Chang'e. Murid Houyi dikenal dengan nama Feng Meng. Pada saat itu, Houyi mengadakan latihan memanah bersama dengan murid lainnya. Sedangkan murid Houyi yang bernama Feng Meng tidak terlihat bersama Houyi dan murid lainnya. Karena pada saat itu Feng Meng mengatakan jika dirinya sakit dan tak bisa ikut latihan memanah bersama Houyi. Lalu, saat semua orang sudah pergi dan menyisakan Chang'e yang berada di rumah, Feng Meng datang ke rumah Houyi dan dia bertemu dengan Chang'e. Lalu, di saat itulah Feng Meng meminta kepada Chang'e untuk ditunjukkan di mana dia menyimpan ramuan abadi tersebut. Chang'e yang mengetahui niat buruk dari Feng Meng mencoba untuk tutup mulut dan tak mau menunjukkan di mana dia menyimpan ramuan tersebut. Karena Chang'e terus tutup mulut dan tak mau memberitahu di mana dia menyimpan obat abadi tersebut, Feng Meng yang mulai merasa kesal dan mulai marah kepada Chang'e mencoba untuk menyerang Chang'e. Sampai saat dimana Chang'e sadar bahwa dirinya sudah semakin terpojok atas tindakan yang dilakukan Feng Meng. Dan akhirnya Chang'e tahu bahwa dia tak mampu melawan Feng Meng. Terlintas dalam pikirannya jika cara satu-satunya untuk membuat Feng Meng mundur ialah dia harus meminum obat tersebut. Karena Chang'e tahu jika obat abadi itu tidaklah boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Dan akhirnya Chang'e pun memutuskan untuk meminum obat tersebut hingga tak lagi tersisa. Tak lama berselang, setelah meminum obat abadi itu, Chang'e dikatakan mampu terbang tinggi ke langit, hingga sampai ke bulan. Dan Chang'e pun hidup di bulan untuk selama-lamanya. Saat kembali ke rumah,
Hou-yi mendapat kabar jika Chang'e telah meminum obat abadi yang membuatnya terbang hingga sampai ke bulan. Hal tersebut membuat Hou-yi bersedih karena ditinggal orang yang sangat ia cintai. Hou-yi selalu berharap jika Chang'e dapat kembali ke bumi dan bertemu dengan dirinya di bumi untuk hidup bersama selama-lamanya. Hal tersebut dilakukan Hou-yi setiap bulan purnama, dan Hou-yi meletakkan sebuah meja dan makanan, juga mengharapkan Chang'e datang di meja tersebut untuk pulang selamanya ke bumi dan hidup bersama dengan Hou-yi. Tapi, ada pun kisah yang menceritakan jika Chang'e merupakan seorang pemain suri yang mencuri obat abadi karena keinginannya untuk bisa terbang ke langit. Karena keinginannya tersebut, Chang'e lalu meminta bantuan kepada kerajaan langit untuk membantunya menghukum pemanah yang menjadi raja dan dikenal jahat. Karena pemanah itu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Chang'e, pemanah itu pun lalu memanah ke arah Chang'e. Tapi, busur yang mengarah kepada Chang'e ternyata berhasil dihentikan dan dipatahkan oleh seorang jenderal langit yang bernama Tian Feng. Karena keberanian Tian Feng itulah Chang'e akhirnya jatuh cinta. Begitupun sebaliknya. Karena Jenderal Tian Feng sangat mencintai Chang'e, dia berusaha untuk bisa memiliki hati Chang'e, meskipun harus melanggar setiap peraturan yang ada di kerajaan langit. Tindakan Tian Feng pun akhirnya diketahui oleh seisi kerajaan langit, yang akhirnya Tian Feng dijatuhi hukuman mengalami 1000 kisah cinta tragis. Cerita tersebut pernah digambarkan dalam sebuah film serial asal Tiongkok dengan judul Keras Sakti. Dan dari cerita tersebutlah masyarakat keturunan Tiongkok selalu mengadakan festival musim gugur setiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender Tionghoa dengan tujuan berdoa kepada Dewi Bulan Chang'e. Festival ini disebut dengan Festival Kue Bulan atau disebut dengan Zong Qiu Jie dalam bahasa Tiongkok. Banyak juga masyarakat yang percaya jika Chang'e masih hidup hingga sekarang dan ingin melihat Chang'e di antara bulan purnama. Festival itu dikenal dengan Festival Kue Bulan yang merupakan hari raya panen dan salah satu festival penting menurut masyarakat Tiongkok. Tradisi ini populer sejak zaman dinasti Ming dan dinasti Qing. Biasanya, masyarakat pada hari itu akan melakukan tanam pohon musim gugur, menyalakan lentera, dan melakukan tarian naga. Tapi tradisi yang sampai sekarang lebih sering dilakukan adalah dengan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati bulan perak dengan suguhan makanan. Itulah sedikit kisah tentang mitologi Dewi Bulan Tiongkok Chang'e. Ternyata, kisahnya tidaklah seimut karakter yang kita kenal selama ini seperti dalam game Mobile Legends. Malahan, kisah Chang'e berbanding terbalik dan lebih menyedihkan karena harus berpisah dengan orang yang dia sayangi dan juga ia cintai untuk selama-lamanya. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, atau memiliki saran dan juga request untuk kisah cerita selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, hanya di channel Story TV.